Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Fanawaina ta'aluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha amradatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min la yanfa'u qalbin la yakhda'u nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa amalin la turfa wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilma ladunni wal mashrabas safiyal hani ya wahabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyikal ma'sum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa la taj'alhuma mustabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum alaih. Wafiqna Allahumma lil khairi wa inna alaih. Bunda-bunda sekalian, mudah-mudahan semua senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus founder Taca Muslimat Bunda Sufi beserta keluarga besar mudah-mudahan selalu dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih akhir-akhir ini kita dengar berita katanya anak Krakatau lagi sering batuk pilek. Ya, mudah-mudahan semua yang ada di lingkungan dan wilayah tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan perlindungan. Bunda-bunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih pada bab taubah dalam kajian hadis Riyadhus Shalihin, ya. Insya Allah kita akan membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan juga Imam Muslim Ibnul Hajjaj, atau yang biasa kita kenal dengan istilah muttafaqun alaih, dengan sanad mereka kepada Sayyidina Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Hadis ini mungkin akan sering kita dengar, ya. Hadis ini sering kita dengar, tapi nggak jadi masalah untuk kita bacakan hadis ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris salihina wa radhiyallahu anhum wa an nabihim ila anqal. Wa an Abi Sa'idin Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Dari Sayyidina Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dahulu ada seorang laki-laki di zaman sebelum kalian yang pernah membunuh 99 nyawa, 99 jiwa. Fasa'ala min a'lami ahlil ardi. Kemudian ia bertanya kepada orang alim yang ada pada saat itu. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian ia bertanya tentang atau mencari tentang orang yang alim pada saat itu, ya. Fadulla ala rahibin. Akhirnya dia ditunjukkan kepada salah seorang ahli ibadah, seorang rahib, atau biasa atau mungkin bisa diartikan dalam terjemahan saat ini itu pendeta, ahli ibadah dari atau tokoh ulama dari agama
samawi pada saat itu. Fa'atahu faqala, kemudian akhirnya si orang ini nyamperin si rahib tersebut, mendatangi rahib tersebut dan berkata, menyampaikan innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsa, bahwa ia sudah membunuh 99 jiwa. Fahal lahu min taubah, kemudian dia bertanya, apakah masih ada kesempatan bagi dirinya untuk bertaubat? Faqala la, kemudian ia mengatakan, aduh, udah nggak ada kesempatan. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Akhirnya karena merasa udah nggak ada kesempatan untuk bertaubat, akhirnya si rohib ini dia bunuh untuk menyempurnakan dosa dia, jadi 100 nyawa yang dia bunuh. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ardi, namun dia masih penasaran dan ingin mencari ada orang lain gak yang lebih alim daripada ini. Fadulla ala rajulin alimin. Kemudian dikasih tahu lah tentang keberadaan seorang alim. Faqala, kemudian ia berkata kepada alim tersebut setelah ia mendatanginya, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Dia telah membunuh 100 nyawa, 100 jiwa, masih adakah kesempatan baginya untuk bertaubat? Faqala na'am. Kemudian si alim ini mengatakan, oh iya, kamu punya kesempatan. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Dan si alim ini bahkan mengatakan memang apa yang menghalangi atau apa yang menjadi penghalang antara dirinya dengan taubat tersebut. Kemudian beliau kasih syarat, intolik ila ardi kada wa kada. Pergilah kamu dari tempat kamu sekarang ke tempat fulani, ya. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Karena di kampung tersebut atau di daerah tersebut banyak orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan beribadahlah kamu di sana bersama mereka. Wala tarji' ila ardik, dan jangan kembali ke lingkunganmu. Fa innaha ardusu, karena sesungguhnya lingkungan kamu itu adalah lingkungan yang buruk. Fantolaqa, akhirnya dia pergi, hatta idza nasafat tariqa atahul maut, sampai di tengah perjalanan akhirnya dia meninggal. Fahtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adzab. Akhirnya terjadi perseteruan antara malaikat rahmat dan malaikat adab. Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmah mengatakan, ja'ata iban, ini orang datang melakukan perjalanan dalam keadaan bertaubat. Mukbilan biqalbihi ilallah, hatinya dia menuju Allah. Waqalat malaikatul adab, lalu malaikat adab memberikan argumentasi, innahu lam ya'mal khairan qattu. Ini orang belum melakukan amal ibadah sama sekali nih. Fa'atahum malakun fi surati adami. Kemudian datanglah malaikat yang menjadi penengah dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum. Kemudian dijadiin penengah lah di antara malaikat rahmah dan malaikat adab. Faqala, akhirnya malaikat yang menjadi penengah ini kasih solusi, qisu ma bainal ardain, ukur jarak di antara dua daerah ini, ya, dari tempat si mayit ini diukur dari tempat dia sampai ke tempat yang lingkungan sebelumnya, lingkungan yang buruk, dan ukur pula dari tempat si mayit ini sampai ke perbatasan lingkungan yang baik. Fa ila ayyihi makana adna fahuwalahu. Ke daerah mana badan dia secara jarak lebih dekat, ya, maka itulah
baginya. Artinya kalau badan dia lebih dekat ke kampung yang jahat, berarti dibawa sama malaikat adat. Kalau badan dia lebih dekat ke kampung yang sedang dia tuju, kampung yang baik tersebut, maka dibawa oleh malaikat rahmah. Faqasu fawajaduhu adna ila ardillati arad. Akhirnya setelah diukur ternyata didapati bahwa badannya lebih dekat kepada lingkungan yang baik tadi. Faqabadathu malaikatur rahmah, akhirnya dibawa oleh malaikat rahmah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahih, dan dalam riwayat satu riwayat yang sahih, fakana ilal qaryati sholihati aqraba bisyibrin. Ini ada tambahan redaksi dalam riwayat yang lain bahwa jarak antara si ahli maksiat ini dengan lingkungan yang baru itu cuman eh, lebih dekat satu jengkal ketimbang lingkungan yang lama. Faju'ila min ahliha, sehingga dijadikan sebagai penduduk kampung yang baik tersebut. Artinya dapat rahmah. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam riwayat yang lain, ya, juga dalam hadis sahih, fa'awhallahu ta'ala ila hadhihi antaba'adi. Bahkan Allah mewahyukan kepada belahan bumi yang menjadi jarak, belahan bumi yang menjadi jarak antara si mayit ini dengan kampung dia yang lama, untuk buminya jadi ngelebar. Wa ila hadhihi antaqarrabi, dan kepada bumi yang belahan bumi ke kampung yang baik untuk jadi lebih menyempit, ya, jadi lebih pendek jaraknya. Wa qala qisuma bainahuma, kemudian di Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengukur di antara kedua jarak tersebut. Fawujida ila hadhihi aqraba bisyibrin faghfira lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang tersebut karena setelah Allah wahyukan, ya, jarak ke kampung orang baik lebih dekat. Wa fi riwayatin fana abi sadrihi nahwaha, dalam riwayat yang lain dia pun, si orang ini, ya, ketika dia menghadapi sakaratul maut terus berupaya untuk membawa dirinya semaksimal mungkin menjauhi tempat yang buruk tersebut. Baik bunda-bunda sekalian, hadis ini mungkin beberapa kali pernah kita dengar, ya. Nah, dan inilah redaksi yang kami bacakan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, sebagai seorang muslim, ya, melakukan dosa besar dilihat latar belakang niat yang dia niatkan dari perbuatan tersebut. Oke. Dan ini adalah perkara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang niat ini nampak dari apa yang dia lakukan, maka nanti hukum zahir bisa juga berakibat kepada dirinya. Tapi kalau niat tersebut tidak nampak dari apa yang dia lakukan, maka cukup antara dia dengan Allah. Apa niat tersebut? Nah, oke. Begini. Di sini kan hadisnya dikasih contoh membunuh, ya. Membunuh ini satu minal kabair, termasuk di antara dosa besar. Yang kedua, secara hukum dia masuk ke dalam kategori al-ma'lum minad din bid-darurah. Sesuatu yang hukumnya itu secara keagamaan itu sangat lumrah dan mudah untuk diketahui. Nggak perlu gabung taca untuk tahu hukum membunuh itu apa, ya. Nggak perlu ngaji kitab yang tinggi-tinggi untuk tahu hukum membunuh itu apa. Bimujarrad, hanya dengan dia mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, bahkan juga diajarin di dalam agama-agama lain, membunuh itu adalah dosa besar. Nah, orang yang membunuh, yang tadi kita katakan bagaimana niatnya, kalau dia membunuh itu seraya di dalam hatinya mengingkari hukum membunuh, kata dia ngebunuh halal, ya, mengingkari hukum membunuh tuh kan, membunuh halal, ini jatuhnya kufur.
berarti orang tersebut murtad. Oke. Kalau dia membunuh dengan tetap meyakini hukum dari membunuh tersebut adalah dosa besar, ya, artinya dia melakukan perbuatan tersebut bukan karena mengingkari apa yang Allah hukumi, maka orang ini kita sebut sebagai asin, orang yang bermaksiat. Ya, dia dapat dosa besar tapi tidak mengeluarkan dia dari lingkaran iman. Oke. Nah, tadi kita sampaikan bahwa apa yang dia niatkan kalau seandainya terbersit dari atau nampak apa yang dia niatkan tersebut berarti berdampak kepada hukum berikutnya. Maksudnya bagaimana? Begini. Kalau dia ketika membunuh, waliyadzubillah, ngebunuh dalam hati dia katakan ngebunuh ini hukumnya halal. Tapi dia nggak spill ke orang-orang. Dia nggak tunjukin apa yang dia simpan di dalam hati tersebut. Hanya antara dia dengan Allah, maka ini orang masuk ke dalam kategori murtad qalbi. Secara hati dia sudah keluar dari agama Islam, namun kita masih tetap memperlakukan dia selayaknya orang muslim. Ya. Artinya, kalau suatu saat dia meninggal dan tidak nampak darinya tanda-tanda kemurtadan, kita tetap berkewajiban untuk memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, dan juga menguburkannya di pekuburan kaum muslimin. Begitu. Karena nggak nampak dari diri dia, nggak terlihat oleh kita dari diri dia sesuatu yang menandakan kemurtadan dia secara terang-terangan. Tapi bagaimana dengan apa yang tersimpan di dalam hatinya tentang ya, tentang apa yang dia yakini bahwa membunuh itu hukumnya halal. Nah, itu nanti urusan dia dengan Allah. Di akhirat dia dibangkitkan dalam keadaan kufur. Dan kita nggak kesalahan. Karena kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, hanya berkewajiban atau bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang zahir nampak di mata kita. Tapi kalau dia kemudian menspil apa yang ada di dalam hati dia, dia ungkapkan, ngomong dengan terang-terangan, ngebunuh itu hukumnya halal. Ya. Ngebunuh itu bukan dosa besar. Nah, baru itu kita hukumi dia sebagai pelaku kemurtadan, dan segala hukum yang terkait dengan orang-orang yang murtad wajib kita lakukan kepada orang tersebut. Ya, namun kewajiban untuk menuntut hukum kepada orang yang murtad ini bukan kewajiban masyarakat umum. Ini adalah kewajiban orang yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah kaum muslimin. Kalau pemerintahnya terus kemudian diam aja, udah nanti tinggal dia yang tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Hal ini perlu kita sampaikan agar bunda-bunda sekalian bisa mengerti dan memahami bahwa di sekitaran kita saat ini banyak sekali kajian-kajian yang mereka itu mengklaim, mohon maaf, mengklaim diri mereka sebagai orang yang paling membela agama, paling mengerti terhadap Quran dan hadis, tapi justru mereka memiliki ideologi akidah yang mutasyaddidah, ya. Ideologi akidah yang ekstrim yang dianut oleh kaum Khawarij yang menjadi akar dan cikal bakal ideologi takfiru murtakibil kabirah. Yang mana ideologi Khawarij itu adalah ideologi yang mudah sekali mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nggak boleh dengan mudah mengkafirkan orang, ya. Pelaku dosa besar apakah langsung dihukumi sebagai kafir? Oh enggak. Lihat dulu alasannya. Kalau alasannya karena dia jahidan, karena dia menentang hukum Islam yang maklum minad din bid darurah tadi,
yang secara hukum mudah dan lumrah untuk diketahui, nah itu baru ya yang seperti itu dihukumi sebagai kafir. Tapi itu bukan ranah kita, bukan wewenang kita untuk kemudian menuntut dan menghakimi mereka. Itu ranahnya pejabat atau pemerintah yang berwenang. Itu begitu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafiru faqad tabawwa'a ahaduhuma." Barang siapa yang memanggil saudara sesama muslimnya, "Hei kafir," atau memvonis saudara sesama muslimnya dengan kalimat kafir, faqad tabawwa'a ahaduhuma. Berarti salah satunya itu dijadi kafir. Antara yang divonis atau yang memvonis. Kalau yang divonis memang benar melakukan tindakan kekufuran, ya dia yang kafir. Tapi kalau yang divonis itu tidak melakukan tindakan kekufuran, tapi hanya sekedar tuduhan dari orang yang memanggil, berarti menuduh orang lain melakukan kekufuran adalah kekufuran. Nah itu yang pertama, bunda-bunda sekalian harus kita mengerti ya. Kemudian yang selanjutnya, poin yang berikutnya, di dalam redaksi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ketika si sosok yang udah ngebunuh 99 nyawa, ya, udah ngebunuh 99 nyawa, 99 jiwa, ya, itu kan dia pengen tobat tuh. Akhirnya dia nanya, mana orang pinter, seorang orang yang paham agama yang bisa saya datengin. Nah ini bunda-bunda sekalian bisa diperhatikan. Tapi sebelum itu saya bisa ini nggak nih buat share screen nggak? Maksudnya biar saya tunjukin apa namanya eh, redaksi hadisnya. Nah, Ustaz sudah jadi co-host. Sudah bisa, Ustaz? Bisa ya? Hmm, udah kelihatan belum? Sudah terlihat, Ustaz? Udah terlihat ya? Ya. Oke. Ini saya kasih tanda. Satu, warna biru. Dua, warna hijau. Dah. Di yang pertama ini fadulla ala rohib. Sedangkan yang kedua fadulla ala rojulin alimin. Ketika dia sudah membunuh 99 nyawa, kan nanya tuh, ya. Nanya sama orang yang ada di sekitar tentang siapa sih orang yang bisa saya curhat ke dia yang ngerti agama, ya. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Orang itu bertanya tentang orang yang bisa dijadikan sebagai apa namanya referensi untuk dia ingin melakukan perbuatan dia berikutnya. Fadullah ala rohibin. Benar-benar sekalian perhatikan ke garis yang biru. Fa'atahu faqola. Ya, begitu nyampe ke si rohib, rohib ini ahli ibadah ya, istilah untuk orang zaman dulu ahli ibadah, ya pemuka agama yang dia lebih cenderung lebih banyak beribadah yang sifatnya itu ya ibadah personal aja begitu. Kemudian ketika nanya, ya, fahallahu min taubah, dia punya kesempatan buat taubat nggak? Tuh saya tandain biru lagi. Fakola lah, nggak ada. Ente kerak neraka. Ente udah ngebunuh 99 jiwa. Ente nggak ada kesempatan buat taubat. Akhirnya ya udahlah, emang nggak ada kesempatan buat taubat, mau gimana lagi? Akhirnya si rohib ini dibunuh. Ya, sampai akhirnya dari yang tadinya 99 berubah jadi 100. Nah, tapi dia masih punya rasa dalam hatinya ingin taubat. Tsumma ala an a'lami ahlil ardi. Berikutnya, ya, warna hijau. Fadulla ala rojulin alimin. Tayyib.
Mungkin kalau kita jeli, kita bakal nanya, kenapa yang pertama dia nanya tentang tentang referensi keagamaan, kemudian dia mendapati jawaban dari orang tersebut dengan kalimat la, nggak ada taubat, dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan redaksi fadulla ala rohib, ya, di yang biru tadi. Sedangkan yang kedua ini Nabi menggunakan redaksi fadulla ala rojulin alimin, ya, fadulla ala rojulin alimin nih. Oke, fadulla ala rojulin alimin, dikasih unjuk tentang ke orang alim. Orang alim inilah yang kemudian ngasih jawaban, ya, naam, ya, ente punya kesempatan kok buat taubat. Waman yahulu bainahu wa baina taubah. Emang siapa yang menjadi penghalang antara si hamba itu dengan taubat? Cuman syaratnya 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Tapi kita pengen bahas perbedaan antara rahib dengan alim yang di sini disisipkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tanpa alasan. Oke. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan 2 kalimat, ya, bunda-bunda. Ada rahib, ya, ada alim. Yang rahib ngasih jawaban nggak ada pintu taubat. Yang alim ngasih jawaban ada pintu taubat. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pesannya adalah bahwa kalau kita pengen bertanya tentang ilmu agama, jangan nanya sama orang yang kita lihat megang tasbih mulu. Tapi nanyalah sama orang yang dia megang kitab apa enggak. Karena beda antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Kalau ahli ibadah, mungkin secara personal, dia itu memiliki kemampuan ibadah yang baik, ya, atau bahkan dia memiliki kemampuan ibadah yang secara kuantitas, secara jumlah ibadah dia banyak. Bangun tahajud, subuh di masjid, habis subuh nggak keluar lagi dari masjid sampai zuhur, dia baca Quran, dia sholat, habis zuhur dia istirahat sebentar, asar dia ibadah lagi, dzikiran lagi, wirid lagi, terus aja begitu setiap hari. Bahkan mungkin siangnya dia puasa, malamnya dia qiyamul lail. Tapi nggak ngaji, nggak belajar fikih, atau dia belajar fikih hanya standar aja, ya, untuk hukum fardu ain saja, nggak mendalami lebih matang lagi, nggak belajar tafsir, nggak belajar ilmu akidah, atau belajar ilmu akidah hanya sekedarnya saja, nggak belajar ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, atau belajar hanya sedikit aja, nggak memperdalami. Nah, yang seperti itu jangan kita jadikan sebagai referensi bagi kita untuk bertanya. Kalau mau nanya sama siapa? Sama ulama yang rekam jejak keilmuannya jelas, yang punya sanad atau mata rantai keilmuan yang tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang secara etika dan akhlak betul-betul merepresentasikan sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya dapat jawabannya benar. Kalau kita cuma sekedar melihat orang, oh masya Allah fulan adanya di masjid terus, yuk kita nanya sama dia, nggak jadi jaminan, ya. Orang yang beratributkan atribut agama itu bukan menjadi jaminan dia itu mengerti agama tersebut, bukan jadi jaminan dia itu faham tentang apa yang seharusnya dia jawab dari pertanyaan orang tersebut. Nah, masalahnya di Indonesia ini jadi penyakit yang sangat sulit dihilangkan, ya. Kita cenderung dengan mudah menilai seseorang itu dilihat terkadang dari seberapa tahan dia duduk dengan tasbihnya, ya. Bahkan mohon maaf, sebagian muslimin di Indonesia, ya, lebih bodoh lagi, ya, ngeliat orang dan dijadikan sebagai referensi keagamaan hanya karena katanya
Oh, dia bisa bahasa semut, dia bisa bahasa apa lagi? Bahasa cacing, bahasa kuman, bahasa kutu, ya. Yang kita sendiri betul-betul apa namanya? Menyaksikan, ya. Masa semua bahasa, bahasa Suryani itu, bahasa Ibrani itu, bahasa semut itu, ya, nggak jauh dari Asakoli yang Sududu. Kok itu yang dijadikan referensi? Ya, ini adalah bentuk kebodohan kita. Ya, kemudian kita sering hanya menilai seseorang itu lewat atribut keagamannya saja. Kalau udah kelihatan pakai jubah, kelihatan pakai sorban, kelihatan pakai udeng-udeng, oh, kita anggap ini ahli ilmu. Belum tentu. Ya, belum tentu bunda-bunda sekalian. Ya. Ahli ilmu itu bisa kita raba, bisa kita deteksi ya dengan mudah, apalagi kalau mereka benar-benar sebagai seorang seorang alim yang rasikh, seorang alim yang memiliki pijakan kaki yang kuat di atas keilmuan. Nah, ini Nabi lagi ngasih pesan sama kita. Ketika nanya sama rohib yang cuman ahli ibadah buat diri dia sendiri, jawabannya salah. Tapi begitu nanya kepada dan mendapatkan jawaban yang benar, justru ketika dia bertanya kepada seorang alim. Begitu, ya. Apalagi kalau alim ini menggabungkan antara keilmuannya dengan keahliannya juga di dalam ibadah, ya. Ini penting bunda-bunda sekalian, jangan sampai kemudian nanti kita keliru dalam upaya kita untuk bertanya kepada siapa yang akan kita tanya untuk mengambil referensi kita, ya. Nah, itu. Setelah ini kita selesai dan memahaminya, ya. Ada satu lagi yang perlu saya bahas di sini, ya. Jangan mudah melihat atau mempercayai sesuatu yang kita anggap sakti, ya, sebagai landasan utama keilmuan seseorang. Ini penting, ya. Husnudzon boleh, tapi menjadikannya referensi untuk urusan keagamaan kita itu jangan sembarangan. Maksudnya husnudzon boleh gimana? Begini, kalau bunda dengar cerita tentang karomah seseorang, tentang kehebatan seseorang yang secara nalar mungkin kita nggak bisa gapai, kita nggak bisa memahami dan kita nggak bisa percaya, nggak apa-apa kita husnudzon kalau kita tidak melihat secara langsung dia melakukan tindakan kesalahan, ya. Kalau kayak yang si sududu mah tuh udah jelas-jelas itu mah kebodohan, ya. Kita ngelihat orang, masya Allah, apa namanya, oh fulan nih omongannya bener mulu ya tentang hal-hal yang terjadi dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, tebakannya bener mulu ya. Nah, itu jangan langsung, apa namanya, kita boleh husnudon kepada dia. Oh, dia orang soleh, dia orang baik, dia orang yang apa namanya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pengen bertanya tentang keagamaan, jangan langsung kita jadikan dia sebagai referensi, ya. Tetap sandarannya dan landasannya adalah keistiqomahannya di dalam ilmu. Makanya ketika membahas tentang siapa sih sebetulnya wali itu, dalam kitab Minhajul Abidin Al-Imam Al-Ghazali, ada seorang ulama besar dari Indonesia namanya Kiai Haji Ihsan Jampes dari daerah Jampes. Nah, Kiai Ihsan Jampes ini punya kitab luar biasa, ajib, keren. Itu menjelaskan kitabnya Imam Al-Ghazali. Kitab Imam Ghazali namanya Minhajul Abidin. Kiai Ihsan Jampes punya kitab yang menjelaskan Minhajul Abidin namanya Sirajut Thalibin. Dalam Sirajut Thalibin, Syekh Ihsan Jampes bilang, wali yang benar itu adalah yang matang ilmunya, istiqomah ibadahnya, cakep akhlaknya. Tuh wali yang beneran tuh, ya. Selain daripada itu, kita husnudzon dia ahli ibadah boleh, ya. Tapi untuk kita anggap dia sebagai seorang wali, tar dulu. Karena mattakhadallahu waliyan jahila. Allah itu nggak akan menjadikan orang jahil sebagai
wali, mattakhadallahu jahilan waliya. Allah nggak akan menjadikan orang bodoh itu sebagai wali, sebagai walinya. Ya, nah ini jadi bunda-bunda sekalian, karena kita nih terus terang ya di Indonesia, lihat orang sakti dikit, ya, udah langsung jadi referensi. Tar dulu, ya, bagaimana keistiqomahannya dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dan juga di dalam ilmunya. Dah, ini poin kedua selesai. Poin terakhir, poin ketiga. Di tanda hijau yang paling akhir ini, ya, si alim tadi, orang alim tadi, ulama tadi bilang ente punya kesempatan buat taubat. Cuma syaratnya satu, apa itu? Hijrah, pindah. Janganlah di daerah kamu, jangan di lingkungan kamu yang sekarang. Cari circle yang baik. Dikasih unjuk circle fulani, daerah fulani. Baik. Budak-budak sekalian, kalau kita pengen benar-benar tobat dari satu kebiasaan buruk kita, maka di antara resep, ya, yang bisa membantu kita untuk istiqomah dalam taubat adalah mendatangi atau berkumpul dalam circle yang positif. Oke? Ustaz, ini orang dulu disuruh hijrah dari satu tempat, dari tempat dia yang sekarang, dari tempat dia yang sekarang ditempatin ke tempat berikutnya karena tempat dia buruk. Ini kan terjadi sebelum zaman Nabi. Setelah zaman Nabi, apalagi setelah Fathu Makkah, buat orang yang hidup di zaman tersebut, di zaman Rasulullah setelah Fathu Makkah, dan buat kita tentunya karena kita hidup ya setelah zaman Rasulullah, itu kan Nabi pernah bilang dalam hadis, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Ini bagaimana? Nah, para ulama bilang la hijrata ba'dal fathi ai min Makkah ila ghairi Makkah. Nggak ada lagi hijrah dari kota Mekah ke selain kota Mekah karena kota Mekah sudah ditaklukkan dan menjadi negerinya kaum muslimin. Jadi kalau ada orang yang pada saat itu di Mekah pengen hijrah dengan tujuan dia meninggalkan Mekah karena dianggap sebagai tempat yang tidak kondusif buat ibadah, ini yang nggak boleh. Kalau dia hijrah buat dagang, ya silahkan, ya nggak jadi masalah. Jadi hadis yang melarang hijrah setelah Fathu Makkah bukan ini yang dimaksud, ya, tapi ditujukan bagi orang-orang yang tinggal di Makkah dan ingin hijrah karena merasa Makkah nggak kondusif buat ibadah. Enggak, setelah Fathu Makkah, Makkah jadi negeri kaum muslimin. Tapi buat kita sekarang, kalau kita pengen hijrah dari satu daerah ke daerah yang lain dengan tujuan, ya, satu mungkin tujuan dagang, tujuan karir, tujuan pendidikan, atau bahkan ini semua masuk dalam kategori mubah. Tapi kalau tujuan hijrah kita dari satu tempat ke tempat yang lain adalah karena tempat yang kita tempatin sekarang toksik, susah bagi kita untuk melakukan hal-hal baik karena di sekitaran kita itu semuanya orang-orang jahat atau mayoritas didominasi oleh orang-orang jahat, maka pindah dalam hal ini amat sangat dianjurkan. Karena akan sulit bagi kita untuk kemudian bertaubat dari kebiasaan buruk menuju kepada kebiasaan baik kalau orang-orang yang ada di sekitar kita masih menunjukkan hal itu. Berapa banyak orang yang secara secara batin dia mengklaim dirinya, oh saya udah hijrah, akhirnya keseret lagi, ketarik lagi. Kenapa? Karena hijrah dia nggak dipatenkan dengan sekaligus menjauhi lingkungan yang negatif tersebut, ya. Jadi apabila kita pengen hijrah, apabila kita pengen bertaubat, maksimalkanlah taubat kita dengan sekaligus kita meninggalkan dan menjauhi circle buruk kita, lingkungan buruk kita, karena lingkungan itu amat sangat mempengaruhi. Ini saya spill sedikit pengalaman hidup saya. Jadi
sebelum saya ke Tarim, Sepertinya Ustadz ke freeze ya, Bunda Sufi ya? Atau dari monitor Iya, saya saja? Oh, sama berarti ya. ke freeze kayaknya. Iya. Baik, sambil menunggu saat Ridho, mudah-mudahan segera ini ya, segera kembali kepada kita semua. Jadi tadi yang dibahas sama Ustadz Ridho itu adalah tentang taubat ya Bunda Sufia. Lalu kita juga harus meyakini bahwa wali Allah itu adalah wali yang matang ilmunya, istiqomah ibadahnya, bagus akhlaknya. Kemudian juga Masya Allah nih ada kesempatan bagi orang-orang yang ingin bertobat, namun ada syarat-syarat tertentu. Syarat dan ketentuan berlaku gitu ya Bunda Sufia kalau di peraturan kita. Ya itu harus hijrah katanya gitu ya. Hijrahnya juga harus benar-benar full gitu kan, of heart, terus juga niatnya karena Allah. Lalu cari circle yang positif, circle yang lebih baik. Salah satunya nih kayak komunitas Taca, Masya Allah, Tabarakallah ya Bunda Sofia. Dulu yang jumlahnya hanya beberapa orang, sekarang sudah banyak ya. Dari puluhan, ratusan, insya Allah nanti sebentar lagi akan ribuan dari Sabang sampai Merauke. Kemudian juga, Masya Allah juga nih Ustadz Ridho memberikan pencerahan banget buat kita semua ya bahwa kalau misalkan kita mau bertanya sesuatu tentang agama jangan hanya melihat dari covernya aja gitu kan mentang-mentang misalkan nih orang pegang tasbih terus gitu ya dia juga belum tentu ahli dalam agama gitu ya tapi yang benar-benar harus memegang kitab. Baik, Alhamdulillah Ustadz Ridho sudah kembali, silahkan Ustadz Ridho mohon dilanjutkan. maaf ini ada gangguan sinyal. Ya, tidak apa-apa Ustadz, apa Oke. dong? Ya, jadi fun fact-nya itu bahkan dulu sebelum kita ke Hadramaut, sebelum kita ke Tarim itu, eh, kalau kita belajar besok kuliah, jangankan besok kuliah, besok ujian aja malamnya ada pertandingan bola itu sampai kita punya moto hidup pada saat itu ya, jangan sampai belajar menghalangi kita nonton bola, jangan sampai ujian menghalangi kita nonton bola. Seharusnya kan jangan sampai nonton bola menghalangi ujian gitu kan. Ini terbalik. Artinya wayanya nonton bola ya harus nonton bola gitu. Itu dulu tapi begitu alhamdulillah Allah bawa kita ke lingkungan yang lebih baik, barulah di situ kemudian kita merasa tumbuh kecintaan untuk membaca buku, tumbuh kecintaan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, apa yang pernah kita pelajari kita ulang lagi. Dulu kalau udah keluar dari kelas kampus, ya udah sampai di kosan kita taruh tas kita taruh buku kita buka lagi nanti menjelang ujian begitu. Nggak ada diskusi ilmiah, ya. Nah, kenapa hal itu bisa berubah? Karena saya secara pribadi merasa lingkungan mempengaruhi. Ketika saya sampai di Darul Mustafa, itu di luar jam resmi, itu kita lihat santri-santri itu tetap ada di musola untuk mengulang pelajaran, untuk membaca buku, mereka memenuhi perpustakaan, ya. Terus kita juga didukung dengan kondisi lingkungan yang sangat kondusif dengan apa namanya perhatian dari Guru Mulia Sayyidil Habib Umar dan tuntunan beliau untuk membaca apa namanya untuk rajin membaca azkar, baca wirid dan lain-lain sebagainya. Ya termasuk salah satu yang memotivasi kita untuk giat belajar itu adalah Sayyidil Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab. Ya. Nah, dari sinilah saya kemudian mengambil pelajaran hidup bahwa oh lingkungan itu sangat mempengaruhi. Hingga saat ini, ya hingga saat ini pertemanan itu, circle pertemanan itu amat sangat mempengaruhi. Ya, betul-betul mempengaruhi bagaimana sikap kita, tindakan kita, bahkan pilihan dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh si ahli ilmu tadi, kalau ente pengen benar-benar taubat, ya udah tinggalin tuh lingkungan yang toksik. Itu poin yang ketiga. Poin yang terakhir, bunda-bunda sekalian, kalau orang jujur di dalam hatinya ingin sebuah kebaikan, maka Allah akan beri kepada dia tuntunan. Dalam hal ini adalah kebaikan pertaubatan. Ya, si ahli maksiat ini udah benar-benar gerah dengan kehidupannya. Dia benar-benar taubat dan kesungguhan dia dalam taubat dibuktikan dengan upaya dia meninggalkan
lingkungan yang buruk demi melaksanakan nasihat si ahli ilmu tadi. Ini nggak gampang loh. Ninggalin circle yang toksik itu kan butuh effort yang luar biasa, ya kan? Dari lingkungan lama kepada lingkungan yang baru. Tapi subhanallah, karena dia menunjukkan semangatnya, menunjukkan perjuangannya. Bahkan tadi dalam salah satu riwayat disebutkan fana'a bisodri. Ya, na'a itu artinya mendekat. Jadi dia merangkak semaksimal mungkin supaya dadanya itu, ya tubuhnya dia itu lebih dekat ke lingkungan yang baik ketika malaikat maut menjemput dia. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia bantuan. Bantuan yang pertama, Allah ilhami kepada bumi untuk menjauh, melebarkan jaraknya, bumi yang buruk, lingkungan yang buruk, ya. Sedangkan belahan bumi yang akan ditempuh menuju lingkungan yang baik, Allah ilhami untuk memperpendek jaraknya. Kemudian Allah utus juga malaikat, ya. Dalam dalam dalil falihin disebutkan malaikat yang diutus untuk menjadi hakim ini adalah malaikat Jibril yang menengahi perseteruan antara malaikat rahmat dengan malaikat adab. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, ya ukur aja mana yang lebih dekat ke lingkungan mana yang lebih dekat dengan jasad orang ini. Dan ternyata dia lebih dekat kepada lingkungan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala, di sini plot twistnya, ya. Plot twist yang paling indah, yang paling bagus. Meskipun ini orang belum ibadah sama sekali, baru niat taubat doang, tapi dia udah kerjain tuh saran orang alim tadi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala terima taubat dia. Ya, diambillah orang tersebut oleh malaikat rahmah. Artinya bahkan sampai last minute sekalipun, kalau kita mau sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, Allah pasti ngampunin kita. Bahkan orang yang belum melakukan perbuatan kebaikan sekalipun. Ya, yang penting jujur taubat kita. Ya, bukan taubat gimmick, ya. Oh, saya udah hijrah. Nggak taunya hijrahnya hanya sekedar dijadikan upaya untuk jadi influencer hijrah, ya, demi mendapatkan keuntungan duniawi. Ngaku udah hijrah biar orang kenal dia sebagai sosok hijrah, terinspirasi dari pengalamannya dalam hijrah, diundang ke sono kemari hanya untuk menambahkan follower saja. Tapi nggak nambahin intensitas ibadahnya, nggak nambahin intensitas ngajinya, bahkan cenderung balik lagi kepada settingan pabrik, ya. Waliyatubillah. Nah, ini bunda-bunda sekalian, ya, dari hadis ini ada 4 poin yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bagi kita di pagi hari ini. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab, silakan. Jazakallah khair Ustadz, Masya Allah, tabarakallah, ilmunya luar biasa banget ya pagi ini. Silakan kami buka untuk sesi tanya jawab, bunda-bunda. Kalau mau bertanya langsung, silakan di unmute terlebih dahulu, atau mau via chat, nanti saya bantu untuk bacakan pertanyaannya bunda-bunda sekalian. Silakan bunda. Kita kasih kesempatan berapa pertanyaan Ustadz. Ustadz ada waktu berapa menit lagi? Mungkin 2 pertanyaan aja ya. Ya, baik Ustadz. Silakan bunda-bunda diberi kesempatan untuk 2 penanya untuk langsung bertanya kepada Ustadz Ridho. Dipersilakan. Ada hadiah khusus spesial hari ini untuk yang tanya ya, 2 orang. Masya Silakan. Allah, tabarakallah, tuh Bunda Sufi, baik banget. Nah, ini ada Bunda Eving, silakan Bunda di unmute terlebih dahulu. Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Di akhir sesi ini tadi dijelaskan bahwa kalau kita hijrah nanti akhirnya mengikuti aturan-aturan Allah dan meninggalkan settingan pabrik gitu ya Ustadz ya. Jadi artinya kalau hijrah itu kita udah nggak kayak dulu lagi ya. Misalkan kalau kita suka ngomong ini contohnya, suka ngomong terus karena kita udah hijrah akhirnya kita meninggalkan ngomong yang tidak baik dan kita ngomong yang baik-baik aja gitu. Tapi dalam hati kecil gitu biasanya ada perasaan yang kayak saya kayak tidak menjadi diri saya sendiri seperti itu Ustadz.
Bagaimana, mohon sarannya, terima kasih. Ahsan, barakallahu fiik. Ya, bagus pertanyaan ini. Seseorang merasa ketika dia berubah, ya, dia merasa bahwa ini kayaknya bukan gue deh, ya. Itu gimana tuh? Nah, perasaan ini bukan saya, perasaan ini tidak menjadi diri sendiri karena dia terlalu lama berada dalam keadaan tersebut. Ya, kalau dibalik, orang biasa solihah, biasa ngaji, terus kemudian gak ngaji-ngaji, dia pun akan memiliki perasaan yang sama. Ini bukan saya. Maka rasa dalam hati ini bukan saya, itu sebetulnya adalah karena dia sudah terlalu lama berada dalam sebuah kebiasaan tersebut. Ya, nah, itulah kenapa ada satu ungkapan hikmah, ya, al-adatu idza rasakhat nasakhat. Ini kalau nggak salah ungkapannya Sayyidina Imamul Haddad. Ya, satu kebiasaan kalau sudah menancap kuat di dalam hati kita, itu akan menghapus kebiasaan lama. Ala sabilil misal, sebagai sebuah contoh. Misalkan ada muslimah senengnya apa? Gosip aja. Tukang sayur ngegosip. Nganterin anak TK ngegosip. Padahal nggak kenal tuh sama ibu-ibu yang ada di sampingnya. Cuman karena kebetulan ngobrol, lalu tiba-tiba nyebut nama, ya, yang sama-sama dia kenal, akhirnya keluar tuh semua gudang informasi aib orang lain yang ada di otak dia. Bahkan di majelis taklim sambil nungguin ustadzahnya datang dia ngegosip. Ya. Nah, ini kan seakan-akan gosip udah jadi apanya dia. Udah jadi kebiasaannya dia lah. Udah. Sampai satu ketika dibilang, gue pengen taubat deh, nggak mau gosipin orang. Datang ke tukang sayuran, ditutup mulut. Datang nganterin anak sekolah, mau ngobrol sama yang di samping, diinget, saya mau taubat. Nggak jadi gosip. Sampai akhirnya dia di rumah ngerasa, kok bukan gue banget ya. Bibir kok antak ya, nggak ngomongin orang. Ya. Lidah kok rasanya kering ya, nggak ngomongin orang. Ini bukan saya banget ini. Ya. Kenapa? Karena dia kebiasaan dalam hal tersebut. Kalau dia latih untuk kemudian menjaga lisannya, menjaga mulutnya buat nggak ngomongin orang lain, sampai betul-betul kuat, betul-betul paten dalam hatinya, nah, itu akan menghapus kebiasaan lama dia, sehingga ketika dia ngomongin orang justru terbalik nanti. Dia akan merasa ini bukan saya. Itu begitu. Jadi perasaan di dalam hati yang mengatakan atau yang mendengungkan di hati dan telinga serta pikiran kita ketika kita hijrah, bahwa seakan-akan kita menjadi diri orang lain, itu lantaran kita terbiasa kepada keburukan yang sudah kita lakukan. Nah, yang selanjutnya, kalau kita sebagai muslim, sebagai muslimah, kemudian, ini bukan diri gue banget, diri gue tuh yang kayak gitu. Masa sih kemudian kita pengen hijrah, tapi kita masih pengen berada pada keburukan kita. Dan merasa bahwa keburukan kita itulah yang merepresentasikan diri kita. Ini kan cara pikir yang keliru. Pola pikir yang salah. Kalau kita sebagai seorang muslim dan muslimah ingin menjadi lebih baik, ya maka jangan biarkan diri kita tetap berada dalam keburukan tersebut hanya dengan dalih. Kalau kita ninggalin keburukan itu, kita bukan menjadi jati diri kita. Apakah kita mau membiarkan jati diri kita tetap dalam keburukan? Jangan. Solusinya bagaimana? Solusinya waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dalam menggapai hidayah Allah, itu memang perlu effort, perlu perjuangan, perlu mujahadah. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan menghasilkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan yang berikutnya. Wallahu a'lam.
Masya Allah, tabarakallah. Semoga terjawab ya Bunda Eving. Jawabannya sangat. Em, izin Ustadz, izin curhat tambahan ini ya Ustadz. Jadi kalau saya Hmm. menerapkan, saya udah diem, tidak menyampaikan gosip, tidak berkata yang tidak penting, saya diem. Akhirnya saya sekarang sudah menjalani itu dan saya sekarang di fase yang eh saya tidak punya teman gitu Ustadz. Di lingkungan kerja saya yang seumuran dengan Ya. saya, yang yang satu umuran dengan saya terutama ya. Jadi kalau dulu itu banyak teman yang seumuran dengan saya, terus ketika saya udah menerapkan, oke, saya cukup ngomong yang penting aja, yang nggak penting saya tinggalkan Hmm. ngomongnya gitu kan. Terus mereka udah di kayak, oh ini hijrah nih, pasti dia nggak mau diajak gosip, oke, jadi saya ditinggalkan gitu. Nah, Oke. ini juga kesulitan juga bagi saya ketika saya ingin bergabung dengan mereka ataupun saya perlu ada pekerjaan yang harus ngobrol sama mereka. Akhirnya mereka jawabnya kayak, kamu bukan circle saya kayak gitu. Jadi saya kayak dijauhkan dari lingkungan ini dan sampai saat ini masih saya alami ya. Saya dijauhi teman-teman saya yang seumuran dengan saya itu karena saya tidak menggosip lagi. Gitu Ustaz. Oke. Ya. eh jadi begini sebetulnya apa namanya sebagai motivasinya ya Bunda ya. Kalau memang apa namanya saat ini Bunda ngobrol dengan mereka hanya sesuai dengan keperluan dan kebutuhan urusan pekerjaan, ya kalau mereka nggak mau membantu pekerjaan tersebut sedangkan sudah menjadi kewajiban mereka, yaitu sebetulnya kita bisa jadikan alasan bahwa yang salah ya bukan kita, ya. Yang salah itu ya mereka. Kenapa mereka kemudian menghalangi profesionalisme dalam pekerjaan hanya dengan dalih kita nggak mau ngikutin apa yang menjadi maunya mereka. Padahal kita juga kan punya privasi, ya. Kita juga punya kebebasan untuk apa namanya untuk melakukan apa yang kita inginkan selama tidak mengganggu orang lain. Kan sebetulnya kayak begitu pola pikir yang benar, ya. Dan itu bisa kita sampaikan kepada atasan kita dalam batasan profesionalisme kerja. Artinya gini, kita bukan kemudian ingin menjerumuskan mereka, tapi dalam artian misalkan Bunda ditanya, "Loh kok ini kenapa kerjaannya agak lambat?" Ya mohon maaf Pak, saya minta tolong sama fulana, misalkan dia nggak mau bantu, sedangkan itu jadi kewajiban dia, ya. Sedangkan itu jadi kewajiban dia. Nah, loh kenapa dia nggak mau bantu karena itu jadi kewajiban dia ya? Mungkin karena apa namanya tadi dikatakan bahwasannya dia nggak mau bantu ya karena Bunda udah nggak sesirkel dengan dia. Nah itu kan bisa kita jadikan sebagai alasan profesionalisme bahwa ya dia nggak profesional berarti Pak, begitu. Tapi hal itu dibutuhkan ketika atasan kita mulai mempertanyakan. Kalau nggak kayak gitu, udah kita biarin aja. Kenapa kita biarin aja? Nah ini saya teringat satu hikmah dari Imam Haddad juga. Dan hikmah ini persis beliau katakan, Imam Haddad tuliskan ya sebelum beliau menuliskan hikmah yang tadi al-adatu idza rasakhat nasakhat. Apa kata Sayyidina Imam Haddad? Kaifa yakunu minal mu'minin man yurdil makhlukin bi sakhati rabbil alamin. Bagaimana bisa seseorang itu masuk ke dalam lingkaran orang-orang yang beriman jika apa yang selama ini dia lakukan bertujuan untuk nyenengin makhluk walaupun dengan cara bikin sang pencipta malah, ya. Jadi orang yang dalam kegiatannya atau dalam pekerjaannya atau dalam keputusannya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mana perbuatan itu nyenengin manusia tapi dengan cara bikin Allah marah, itu nggak masuk ke dalam kategori orang yang beriman dengan iman yang sesungguhnya. Itu begitu, ya. Misalkan orang ngajakin kita gosip, ya, atau kayak tadi misalkan dalam kasus Bunda di kantor, udahlah biar dia senang, saya ikut aja gosip sama dia, ikut dalam circle-nya dia, padahal circle itu buruk, Allah marah, ya. Kita melakukan sebuah tindakan yang bikin Allah marah, yaitu melakukan larangannya hanya dengan tujuan nyenengin makhluk.
itu nggak bakal jadi orang yang beriman dengan iman yang sesungguhnya. Iman yang sesungguhnya adalah apabila kita kemudian menjadikan apa yang kita perbuat itu ya dengan tujuan untuk membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, ya, sayang kepada kita. Kita nggak peduli orang mau ngomong apa kek, ya. Karena dalam Al-Qur'an Allah bilang wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Allah dan Rasulnya lah yang lebih layak untuk dicari keriduannya. Begitu. Kita ambil contoh deh Nabi Muhammad SAW. Berapa yang ngebela beliau? Siapa yang ngebela beliau? Yang ngebela beliau dikit, ya. Yang ngebela beliau kebanyakan bukan orang-orang yang memiliki pengaruh di tengah bangsa Arab. Yang memusuhi beliau, satu peradaban. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf dan lain-lain sebagainya, pentolan-pentolan. Tapi Nabi nggak gentar, mau diomongin, mau dicurangin, mau didolimin, saya nggak peduli, ya, karena yang ingin saya lakukan adalah sesuatu yang bikin Allah ridho sama saya. Nah, sebetulnya kalau mau sharing pengalaman, ya, saya juga pernah berada dalam tahap di mana kita seakan-akan kayak di penjara, ya, karena kita nggak mau bergaul dengan circle yang buruk tersebut, ya. Itu dunia kayaknya sempit banget awalnya buat kita. Tapi subhanallah, di tempat di mana seakan-akan kita di penjara, justru disitulah Allah berikan kita berbagai macam kemudahan. Ya, nah ini ungkapan Sayyidina Imam Haddad di sini ada ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man askhatallaha fi ridwan nas, sakhitallahu wa askhata alaihi man ardo." Barang siapa yang bikin Allah murka hanya demi mendapatkan kesenangan manusia, maka Allah akan murka kepada dia dan akan menjadikan orang yang selama ini dia alam-alam, ya, dia deket-deketin untuk dapat keriduannya, untuk dapat kesenangannya, suatu saat Allah bikin orang tersebut jadi marah sama dia. Maksudnya gini, ini misal saya pengen melakukan tindakan yang disenengin ya sama manusia, dengan cara Allah marah, dengan sesuatu yang bikin Allah marah, maka Allah bakal marah sama kita, dan suatu saat Allah akan menjadikan orang yang kita baik-baikin tadi juga bakal murka sama kita dan gak bakal jadi temen. Dan ini silakan, banyak pasti pernah ngalamin kayak begini. Circle yang buruk pasti saling memusuhi. Ayo dah. Kalau Bunda lagi ngobrol sama temen yang suka ngegosip, kapan Bunda nggak hadir di situ, walaupun gabung dalam circle mereka, pasti Bunda juga digosipin. Percaya sama saya. Pasti itu, nggak mungkin nggak. Ya. Betul, Padahal Ustaz. kita masih anggota geng dia nih, kita masih anggota geng dia. Ya. Kalau kita lagi ngumpul bareng, keburukan orang yang kita ceritain, kapan kita nggak hadir, pasti keburukan kita yang diomongin sama dia. Kalau kita lagi ngumpul, kita ngefitnah orang. Kapan kita nggak hadir, pasti kita yang difitnah sama dia, walaupun kita masih satu circle sama dia. Ya. Kemudian, waman ardallaha fi suhtin nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu man askhata fi ridahu hatta yuzayyinahu wa yuzayyina qawlahu wa amalahu fi ainai. Tapi sebaliknya, barang siapa yang bikin Allah ridho, melakukan tindakan dengan tujuan menggapai keridhaan Allah, walaupun bikin orang lain kesel, ya, artinya saya udah nggak mau masuk circle dia, toksik, demi mendapatkan keridhaan Allah, Allah bakal ridho sama kita, dan suatu saat orang tersebut bakal ngemis-ngemis datang ke kita, ya, pengen jadi orang yang baik bersama kita. Kalau itu nggak terjadi di dunia, bakal terjadi di akhirat, itu pasti. Dan dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihiasi ucapannya yang baik, itu diberikan ucapan yang indah. Demikian bunda-bunda sekalian ya. Baik, terima kasih Ustaz Ridho. Boleh ada pertanyaan lagi? Oh, dari Bunda Susi ya, dari tadi sudah raise hand. Silakan Bunda di-unmute terlebih dahulu. Oke, Bunda Liswi. Assalamualaikum Ustadz Ridho.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari circle tadi ya, Ustadz Ridho ya. Ada seorang teman, saya ini agak curhat dikit gitu ya. Ada seorang teman yang mengikrarkan diri bahwa beliau itu sudah hijrah seperti itu. Kemudian ketika melihat seorang teman yang lain dalam hal yang tidak baik atau buruk, mengingatkan dengan cara yang hasilnya nanti ujung-ujungnya menyakiti hati orang tersebut. Oke. Mempermalukan, kadang menghakimi, kadang dengan kata-kata dan ekspresi yang kurang menyenangkan. Bagaimana cara kita menanggapi seorang tersebut, karena kan memang sebetulnya tujuannya itu baik, cuma disampaikan dengan cara yang seperti itu. Dan yang kedua, bagaimana cara kita mengingatkan dengan kelembutan, sekiranya orang yang kita ingatkan tadi akhirnya itu bukan dari kita, maksudnya untuk menyadarinya tidak, tapi bisa ada introspeksi dari dirinya sendiri untuk melakukan kebaikan dari hal-hal yang tidak, yang sekiranya itu tadi kurang pantas atau kurang bagus begitu, seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf Bunda, bisa lebih diperingkas nggak pertanyaannya? Saya agak kurang ngerti ini. Iya. Yang Disederhanakan. pertanyaan pertama, bagaimana cara menanggapi seseorang yang mengikrarkan dirinya itu sudah hijrah, namun beliau ketika mengingatkan teman lain gitu ya yang kurang dari perpakaian itu kurang bagus, kurang sopan misalnya, atau dari perkataan atau bagaimanapun lah pokoknya tingkahnya, tapi beliau mengingatkan teman tersebut dengan cara yang kadang itu menegur di depan orang, akhirnya malu kan gitu, atau dengan ekspresi dan kata-kata yang kurang disenangi seperti itu ya. Jadi akhirnya orang yang ditegur tadi ujung-ujungnya gerundel, malah gini negur kok begini-begini kan gitu. Terus yang pertanyaan kedua, apa sih yang sebaiknya kita lakukan untuk memberikan sebagai pengingat teman untuk melakukan dari yang hal buruk menjadi hal yang baik, seperti itu aja. Seperti itu. Oke. Kalau dari POV sudut pandang kita yang dinasehati, orang mau nasehatin baik, mau nasehatin buruk, kata Sayyidina Imam Al-Haddad, khudh mastofa wada'il qadar. Ambil apapun itu yang baik, walaupun kelihatannya jelek. Walaupun kelihatannya nyakitin. Dulu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, siapa ini? Sayyidina Dhunnun al-Misri, kalau nggak salah. Ya. Itu lagi dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba ada nenek-nenek neriakin dia. Ya murai, di depan umum, di depan murid-muridnya. Hei orang yang gampang riak. Apakah Sayyidina Dhunnun al-Misri marah? Enggak. Justru beliau mengatakan, jazakillahu khaira, laqad absartini uyubi. Ya. Terima kasih ya Bu, semoga Allah memberikan engkau balasan yang baik karena engkau telah membukakan kepadaku aibku. Itu gitu jawabannya. Ya. Jawaban dari Sayyidina Dhunnun al-Misri kayak begitu. Dulu guru kita Sayyidil Habib Umar sering tuh ada diomelin sama habaib yang lebih tua dari beliau di depan santri-santrinya. Beliau nggak marah. Ya, jadi kalau dari POV kita ya gitu. Apapun itu selama baik, walaupun disampaikan dengan bungkusan yang jelek, ya kita terima aja. Ya, saya sih kalau ada yang ngebawain duren, saya nggak lihat durian, ya saya nggak lihat kulitnya, saya lihat isinya. Ya, biarin luarnya tajam juga, mendingan isinya enak. Begitu. Kita nggak peduli sama kulitnya, walaupun kulitnya tersebut tajam ya. Harus kita buka dengan sarung tangan kita, tangan kiri megang sarung tangan, tangan kanan megang pisau. Selama duren nggak jadi masalah ya, karena walaupun luarnya tajam tapi kan dalamnya nikmat begitu. Nah, namun dari sudut pandang kita sebagai orang yang menasehati, maka nasehatilah dengan cara yang baik. Tapi untuk yang pertanyaan keduanya, bagaimana cara kita mengajak orang lain untuk menjadi lebih baik? Cara yang terbaik adalah an-nasihah wal amal.
Ya, kita nasehatin sekaligus kita melakukan, sekaligus kita mendoakan. Karena inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu kan gak cuma ngajak kita untuk baik, tapi beliau juga menjadi pribadi yang baik dengan melakukan apa yang beliau ajak. Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Beliau juga mendoakan umatnya. Ummati setiap malam. Ngedoain Allahumma firana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka antal ghafurur rahim. Gitu. Jadi kalau kita pengen ngajak orang lain buat baik, itu jangan cuma kita nasehatin doang, ya. Kan ada peran dakwah yang berbeda antara Sayyidina Musa dengan Sayyidina Harun. Sayyidina Harun karena cara ngomongnya lebih jelas, bahasanya lebih tertutur rapi, lebih tersusun rapi, tutur katanya lebih mudah dimengerti. Maka Sayyidina Harun lah yang biasanya berkhutbah, biasanya ngasih pelajaran, biasanya ngasih tausiah, biasanya berdiplomasi. Apa tugasnya Nabi Musa? Baca doa. Dan dulu kita begitu. Kita dulu diajarin sama guru-guru kita, sama Sayyidil Habib Umar, kalau kita lagi berangkat dakwah ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah, biasanya ke satu masjid, ke satu musola, kita datangin berdua. Ke satu kumpulan orang tuh, kita datang berdua. Satu teman kita nasehatin, satu lagi bagian ngedoain. Jadi sambil teman kita baca tausiah, sambil teman kita ngasih nasihat, kita dalam secara pelan-pelan kita berdoa kepada Allah. Allahumma saddid khutana wa ufiq alsinatana wahdina wa iyyahum ila sawa'is sabil. Sekarang ini kan orang banyak ngajak kebaikan itu lebih kepada menghakimi, lupa untuk mendoakan. Wahakada. Ya, saya kira cukup ya bunda-bunda sekalian. Mohon maaf kalau ada yang lain yang belum kebagian untuk memberikan pertanyaan karena ada kegiatan lagi saya setelah ini. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas ilmu dan juga waktunya untuk kita semua Ustadz. Semoga Ustadz sehat selalu ya Ustadz ya. Mohon maaf Amin, lahir amin, ya rabbal batin dan alamin. juga mohon maaf buat ibu-ibu, bunda-bunda yang lain yang belum terjawab pertanyaannya. Bunda Sufi, apakah ada tambahan untuk Ustadz Ridho? Oh, terima kasih Ustadz Ridho, jazakallah khairan. Barakallahu Alhamdulillah fiik. sudah didoakan sama Ustadz Ridho ya, insya Allah. Nanti ditunggu kembali, insya Allah bisa berjumpa lagi. Salam Amin, untuk amin. istri Insya Amin, Allah. amin, amin. Amin. Wasil, Terima wasil. kasih banyak Ustadz Ridho. Sampai Ya, ketemu makasih kembali semua ya bunda-bunda. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.